Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh-soleha dan yang luar biasa. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sayang disiapkan buku paket serta alat tulisnya ya. Simak baik-baik videonya. Setelah itu, jangan lupa catat hal-hal yang menurut kalian penting yang terdapat dalam video pembelajaran. Nah, untuk malam hari ini kita akan belajar. Ibu harapkan kalian dapat Baiklah sayang, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan ibu berikut ini. Baiklah sayang, silahkan dibuka buku Membina Akidah dan Akhlak. Kita masuk pelajaran yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Silahkan tulis basmalah, hari, serta tanggal di buku paket kalian masing-masing ya. Mari sayang, kita belajar Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Ar-Razzaq. Ketika manusia masih berada dalam rahim ibunya, tak seorang pun mampu memberi makan dan minum kepadanya. Bahkan ibu yang mengandungnya sekalipun, dengan sifat Ar-Razzaq, Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Makanan yang diberikan oleh Allah, sang pemberi rezeki, lewat tali pusar. Makanan itu sudah siap saji. Ketika bayi telah lahir dan tali pusar diputus, sang pemberi rezeki memberi makanan, yaitu berupa air susu ibu atau ASI. Perhatikan burung-burung yang berkicau di pagi hari. Mereka keluar dari sarangnya pada waktu pagi hari dalam keadaan perut yang kosong. Meskipun demikian, burung-burung itu tetap ceria. Mereka percaya bahwa Allah telah menjamin rezeki semua makhluk. Pada sore hari, burung-burung itu pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Bahkan mereka membawa rezeki untuk anak-anak mereka. Mereka tidak pernah berpikir untuk menumpuk makanan sebagai persediaan hari-hari yang akan datang. Ya Allah, cukupkanlah rezekiku untuk hari ini, gumam mereka. Allah memberi rezeki pada para hambanya dari tumbuhan dan pohon-pohon yang memproses makanan dari air, tanah, dan udara. Allah menundukkan matahari pada tumbuhan untuk menyempurnakan makanan yang dibutuhkan manusia dan binatang. Makanan ini tidak mungkin ada kalau Allah tidak menyediakan air tawar, mempersiapkan tanah yang baik untuk ditanami, dan menciptakan udara yang sesuai untuk memproduksi makanan dari tumbuh-tumbuhan. Dalam surat Abasa ayat 24-32, Allah berfirman sebagai berikut. Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air yang melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan, serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surat Abasa ayat 24-32. Manusia menyantap makanan dengan menggunakan pencernaan yang telah diciptakan oleh Allah. Setelah itu, Yang Maha mencurahkan rezeki akan mengantarkan makanan itu ke seluruh tubuh. Makanan itu akan membawa manfaat ke seluruh tubuh, baik ke otak kita, kulit kita, maupun sumsum kita. Allah yang Maha mencurahkan rezeki telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Ikan di dasar laut, bayi di dalam rahim ibu, hewan, dan tumbuh-tumbuhan rezekinya telah ditentukan oleh Allah dalam surat Hud ayat 6. Allah berfirman sebagai berikut. Yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6.
Jika Allah telah memberikan rezeki kepada seseorang, tidak satu pun yang dapat menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah telah menahan rezeki seseorang, tak seorang pun mampu memberikannya. Bagi orang yang beriman, ia tidak akan takut kelaparan. Ia yakin bahwa selama mau berusaha, Allah akan memberi rezeki kepadanya. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Fattah. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kejam dan bengis, kemudian bertobat dan Allah mengampuni dosa-dosanya? Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah seorang tokoh Quraisy yang sangat kejam. Ia pernah berniat akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang sangat takut kepada Allah dan hatinya menjadi lembut. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Asy-Syiddiq, ia diangkat oleh kaum muslimin menjadi khalifah. Umar berhasil menunaikan amanatnya dengan baik. Siapakah yang membukakan hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Semua itu adalah atas kehendak Allah yang mempunyai sifat Al-Fattah, artinya yang maha membukakan pintu rahmat. Allah memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Apakah rahmat itu? Rahmat berarti kasih sayang. Kasih sayang Allah diberikan kepada makhluknya dalam bentuk non-materi. Misalnya, banyak orang yang miskin yang tidak kecukupan dalam hidupnya, akan tetapi ia diberi ketenangan hati oleh Allah. Sebaliknya, banyak orang yang sangat kaya tetapi hidupnya tidak tenang dan selalu gelisah. Hal itu disebabkan Allah tidak mencurahkan rahmat kepadanya. Di akhirat kelak, rahmat Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman. Rahmat itu berupa pengampunan dari segala dosa-dosa dan dijauhkan dari siksa api neraka. Allah tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Abasa ayat 26 sebagai berikut. Yang artinya, katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Quran surat Saba ayat 26. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu bersyukur atas semua pemberian Allah. Kita hanya memohon kepada Allah yang maha membukakan pintu rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Asy-Syakur. Apa yang kalian lakukan terhadap pemberian orang lain? Pantaskah meremehkan pemberian orang lain walaupun hanya sedikit? Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Karena banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah berfirman sebagai berikut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar maha pengampun, maha penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Meskipun Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia, tetapi Dia tidak mengharap balasan sama sekali dari manusia. Allah pemilik sifat Asy-Syakur, artinya yang maha pemberi balasan. Allah tidak butuh ucapan terima kasih dari manusia. Meskipun demikian, Allah akan memberikan balasan berlipat ganda kepada siapa saja yang mau bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Allah berfirman sebagai berikut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7.
Sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita harus selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kita juga akan dihindarkan dari sikap rakus dan tamak. Melalui lisan Nabi Sulaiman, Allah mengajarkan kita doa mensyukuri nikmat. Doa itu adalah sebagai berikut. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang terakhir yaitu Al-Mughni. Siapakah di dunia ini yang tidak memerlukan bantuan orang lain? Orang yang sangat kaya pun pasti akan memerlukan bantuan orang lain. Mengapa manusia memerlukan pertolongan orang lain? Semua itu disebabkan manusia adalah makhluk yang lemah, terbatas, dan serba kekurangan. Allah tidak memerlukan pertolongan siapapun dalam mengurus alam raya ini. Mengapa Allah tidak memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus alam ini? Semua itu disebabkan Allah mempunyai sifat Al-Mughni, artinya maha kaya. Allah tidak memerlukan bantuan dari yang lain, baik berupa tenaga, pikiran, maupun harta benda dalam mengurus alam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika seandainya seluruh jin dan manusia itu kafir, tidak akan mengurangi kerajaannya. Sebaliknya, jika seluruh manusia dan jin itu beriman kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun kerajaannya. Allah berfirman dalam surat At-Tagabun ayat 6 sebagai berikut. Yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat At-Tagabun ayat ke-6. Untuk tugasnya, baca dan hafalkan surat Al-Infitar. Setelah selesai, kirimkan videonya, bisa japri atau tag ke FB Ibu ya sayang. Nah sayang, dari pembelajaran malam hari ini, mari sama-sama kita simpulkan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sekian video pembelajaran pada malam hari ini. Untuk selanjutnya ditunggu ya sayang materinya. Dan jangan lupa pembiasaan-pembiasaan baik di rumah serta buku sholatnya jangan lupa diisi ya sayang. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nabi